Shalom, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik semua? Kiranya dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita kembali berbakti, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik persiapkan ya Alkitab dan juga persembahannya. Kalau sudah siap, kakak ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan nyanyian pembuka, Hari Ini Harinya Tuhan. Dipersilahkan duduk kembali. Kita akan mengucap syukur kepada Tuhan dan juga untuk mempersiapkan firman Tuhan. Adik-adik semua, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini Engkau masih memberikan kami kesehatan, masih memberikan kami nafas kehidupan, sehingga kami dapat berbakti, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, berkatilah kami, anak-anak-Mu, supaya kami dapat bersungguh-sungguh untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati adik-adik kami ya Tuhan, supaya mereka dapat memulai memuji memuliakan nama-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan, sebentar kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, urapi telinga dan hati kami, supaya kami dapat mengerti pesan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu. Kiranya adik-adik kami dapat melakukannya di dalam kehidupan mereka. Berkati juga kakak-kakak guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya firman itu hanya berasal daripada-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami serahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik. Ya, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita akan membaca Alkitab dari Lukas 22 ayat 14 sampai 20. Lukas 22 ayat 14 sampai 20. Kita akan membacanya ya adik-adik. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita.
Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikianlah juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Amin. Shalom adik-adik dari kelas Pratama. Bagaimana kabarnya? Sehat? Puji Tuhan. Nah, apakah adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Jika adik-adik sudah siap, adik-adik kakak minta untuk duduk yang manis ya, duduk yang rapi. Sudah? Pintar. Nah adik-adik, sekarang kakak Nami mau bertanya kepada adik-adik. Apakah biasanya di rumah adik-adik ini makan bersama-sama dengan keluarga atau makan sendiri-sendiri? Misalnya seperti ini, jika adik-adik ingin makan, apakah adik-adik harus berkumpul dengan mama, dengan papa, dengan kakak dan juga adik? Atau adik-adik makan nih sendiri-sendiri? Contohnya, mama dan papahnya makan di meja makan. Lalu sementara adik-adik sendiri makan di depan TV sambil nonton film kartun. Ayo, biasanya yang mana? Oh, itu ada yang jawab tuh. Kak, aku mah biasanya makan bareng-bareng sama mama sama papa di meja makan. Wah, bagus tuh ya adik-adik ya. Oh, tapi ada juga tuh yang jawab, Kak, aku mah makannya masing-masing aja. Soalnya kadang abang kalau diajak makan bilangnya nanti, belum lapar. Nah, ternyata kebiasaan di rumah kita masing-masing berbeda-beda ya adik-adik ya. Nah, tapi adik-adik dalam kebiasaan atau tradisi dari orang Yahudi, makan bersama itu adalah simbol dari ikatan persaudaraan, dari simbol dari kedekatan mereka. Nah, orang-orang Yahudi, mereka hanya mau makan dengan orang-orang yang dikenal oleh mereka. Nah, jika orang itu makan bersama dengan mereka, tandanya orang itu sudah dianggap sebagai saudara yang tentunya dikasihi oleh mereka. Bagi orang Yahudi, makan bersama adalah simbol dari ikatan persaudaraan. Wah, sangat berbeda dengan kita ya adik-adik ya. Nah, dalam kebiasaan kita bisa makan di mana saja. Kita boleh makan dengan siapa saja. Bahkan kita juga bisa makan dengan orang yang tidak kita kenal. Nah, sekarang kakak ingin bertanya kembali kepada adik-adik. Di mana dan dengan siapakah kita mau makan bersama? Nah, apakah kita hanya mau makan dengan orang-orang kaya adik-adik? Apakah kita hanya mau makan di rumah makan yang bagus, yang mewah? Nah, seperti dalam gambar yang ada di samping kakak ini. Apakah kita hanya mau makan makanan yang enak, makan makanan yang mahal? Atau maukah adik-adik kita makan dengan orang-orang miskin? Maukah kita makan berdampingan dengan orang-orang yang kesusahan? Nah, sekarang apa yang akan adik-adik pilih? Nah, iya adik-adik, tentu saja kita harus memilih makan bersama dengan orang-orang yang kesusahan ya adik-adik ya. Kita harus mau berdampingan dengan mereka.
Nah, walaupun kita tahu ya adik-adik, baju mereka kotor, baju mereka jelek, atau mungkin badan mereka pun bau. Nah, tapi mereka juga manusia ya adik-adik ya, yang harus kita cintai dan juga harus kita kasihi. Nah, kita harus memilih mereka, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang berkekurangan, orang-orang yang dianggap hina oleh orang lain. Nah, Tuhan Yesus saja tidak pilih-pilih dalam mengasihi manusia. Kita pun juga harus berbuat demikian ya adik-adik ya. Kita tidak boleh pilih-pilih dalam mengasihi orang lain. Nah, kepada mereka lah adik-adik kita harus berbagi. Kepada mereka lah kita harus menebarkan kebaikan dan juga keindahan lewat makan bersama. Nah, kepada mereka adik-adik kita harus mencintai mereka. Seperti pada tema kita hari ini, perjamuan terakhir. Nah, di situ kita bisa belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau berbagi makanan dengan murid-muridnya. Nah, oleh karena itu kita juga harus berbuat demikian ya adik-adik ya. Kita harus mau berbagi kepada mereka yang kesusahan. Kita harus mau mengasihi mereka. Tuhan telah mengasihi kita. Tuhan juga telah mencintai kita. Karena itu kita juga harus berbuat demikian kepada orang-orang yang kesusahan itu. Kita juga harus mau mengasihi dan mencintai mereka. Amin. Tuhan memberkati. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Adik-adik siapkan persembahannya. Nanti persembahannya dimasukkan ke dalam amplop dan diantarkan oleh orang tua ke gedung gereja. Sebelum itu, dengar dulu firman Tuhan yang akan mengantarkan persembahan pada hari ini. Diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Amin. Kita juga akan memberikan persembahan dalam bentuk pujian, beri syukur. Ya adik-adik, kita akan bawa persembahan ini dalam doa dan juga untuk menutup firman Tuhan, doa syafaat dan diakhiri doa Bapa kami. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami hari ini memberikan persembahan. Tuhan, berkati persembahan yang sudah kami berikan, kiranya dapat berguna bagi gereja-Mu.
Berkati juga Bapak Ibu Penatua yang akan mengelola persembahan ini. Kiranya itu semua dalam kehendak-Mu saja. Tuhan, kami juga sudah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu hari ini. Kiranya adik-adik kami dapat belajar melalui perjamuan terakhir yang Engkau lakukan bersama dengan murid-murid dan para rasul. Kiranya adik-adik kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk adik-adik kami dalam masa sekolahnya. Tuhan berkati, berikan kepintaran, kecerdasan yang berasal daripada-Mu. Kiranya adik-adik kami dapat memberikan prestasi di dalam sekolah mereka ya Tuhan. Dan mereka selalu taat kepada orang tua dan juga taat kepada-Mu. Tuhan berkati juga orang tua yang senantiasa menjaga, mendidik anak-anak di rumah mereka ya Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memberikan kesehatan, berkat yang berlimpah, rezeki kepada orang tua adik-adik kami, supaya mereka selalu bersyukur bahwa semua itu hanya berasal daripada-Mu. Tuhan, berikanlah kami selalu kesehatan, sehingga kami dapat bertemu lagi di minggu yang akan datang, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Doa ini kami serahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan menyanyikan lagu tematis. Kakak ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Maukah Kau Menjadi Roti. Adik-adik, kita akan mengakhiri kebaktian pada hari ini dengan menyanyikan lagu berkat dari pelengkap Kidung Jemaat 180, Kasih Tuhan Mengiringimu. Dan sayapnya melindungi
adik-adik, kebaktian kita telah selesai. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Adik-adik, kakak ingin mengingatkan kepada adik-adik untuk selalu menjaga kesehatan. Kita masih di masa pandemi, adik-adik harus selalu memakai masker, selalu mencuci tangan, dan menjaga jarak dengan orang lain. Dan kakak ingin memberikan pengumuman kepada adik-adik yang akan mengikuti lomba. Adik-adik, jangan lupa karyakan lomba adik-adik sesuai dengan kelasnya masing-masing. Karya adik-adik nanti dikumpulkan di grup PKA OSM. Terakhir hari Rabu tanggal 13 April 2022. Adik-adik, itu saja pengumuman dari kakak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.